Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara Talkshow Ramadan 1444 Hijriah Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita hadirkan narasumber, seorang siswa dari MA Alim Maksum. Dia adalah Fikri Maulana Ibnu Farhan, salah satu siswa yang telah meraih medali perunggu pada ajang KSM Nasional Bidang Geografi Terintegrasi tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan topik yaitu melejitkan potensi dengan prestasi. Selamat sore Mas Fikri. Selamat sore Mas. Masih puasa kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, ada baiknya Mas Fikri memperkenalkan diri agar para pemirsa atau sahabat religi itu tahu tentang Mas Fikri itu. Monggo Mas. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Maulana Ibnu Farhan, dipanggil Fikri. Alhamdulillah kemarin sebagaimana yang telah disebutkan tadi, saya adalah salah satu peserta dari kontingen KSM Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang geografi terintegrasi, dan alhamdulillah saya bisa meraih medali perunggu pada bidang tersebut, dan ini merupakan kali kedua secara berturut-turut bagi MA Alim Maksum. Oke, melihat dari topik yang akan disampaikan, nah saya tertarik nih, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Mas Fikri untuk menjadi siswa berprestasi itu? Ya, baik, motivasi. Mungkin motivasi saya adalah seperti yang sahabat religi tahu bahwa era ini adalah era di mana arus globalisasi ini sangat-sangat dirasakan. Dan era ini di mana era juga para ahli, para ilmuwan itu telah tidak berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai, terutama nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis ya di dalamnya. Dan karena motivasi saya untuk berprestasi adalah untuk bisa menjadi ilmuwan dan bisa menjadi pakar ahli yang tetap berpegang teguh pada nilai Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu tugas dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kemadrasahan, bahwa mereka harus bisa membentuk suatu ilmuwan, suatu pakar, seorang ilmuwan yang bisa tetap berpegang teguh dan dalam era globalisasi ini. Dan dengan itu Direktorat Pendidikan Madrasahan Kementerian Agama membuat suatu ajang yang prestisius, yaitu ajang KSM, tingkat KSM atau kompetisi sains madrasah, di mana kita sebagai peserta, kita sebagai siswa madrasah itu dituntut untuk bisa menghubungkan dan bisa mengaitkan bagaimana antara suatu ayat Al-Quran dengan suatu ilmu pengetahuan yang kita tekuni ini. Semisal pada geografi sendiri itu ada disebutkan di Al-Quran bahwa penciptaan alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa, di mana ini disebutkan di Quran surat An-Nazi'at sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Di mana para ahli geografi ini menyimpulkan bahwa pada ayat ke-27 Quran surat An-Nazi'at ini dijelaskan masa pertama di mana pembentukan alam semesta ini, di mana teori Big Bang itu terjadi, teori ledakan besar itu terjadi yang telah terjadi 13 miliar tahun yang lalu. Di masa kedua dijelaskan pula bahwa dibentangkannya bumi. Ini di mana ada penyempurnaan alam semesta dan pembentukan alam semesta ini terjadi. Kemudian di masa ketiga ada diciptakannya siang dan malam, kemudian disertai pula dengan penciptaan tata surya yang kita kenal sekarang ini. Setelah itu ada pergeseran lempeng bumi, lempeng benua itu bergeser, kemudian membentuklah
kemudian dunia yang dulunya mempunyai satu benua yaitu Pangea kemudian terbelah menjadi dua benua utama yaitu Laurasia dan Gondwana. Kemudian lempeng benua itu bergeser sedikit demi sedikit hingga sekarang ini dan membentuk sebuah benua yang kita kenal sekarang ini. Kembali pada ayat Al-Quran tadi dilanjutkan bahwa setelah terbentuknya benua, maka terjadilah hujan atau air itu diciptakan, air itu muncul di dunia diikuti dengan tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Dan kemudian pada masa yang keenam, masa yang terakhir, di mana masa Allah itu memberikan pasak-pasak di bumi berupa gunung-gunung yang sekarang kita tahu. Dan inilah yang membuat saya agar para ilmuwan itu tidak hanya bisa dalam bidangnya saja, tidak hanya bisa dalam bidang ekonomi, bidang geografi, bidang biologi, namun mereka juga harus dalam kehidupan mereka harus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam karena semua ilmu pengetahuan itu telah dijelaskan di Al-Quran itu sendiri. Luar biasa sekali Mas Fikri ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih tips-tips untuk menjadi siswa berprestasi dari Mas Fikri ini? Mungkin bisa dibagikan ke sahabat-sahabat religi di rumah. Tips saya itu menjadi siswa berprestasi itu tidak terlepas dari cara kita belajar. Karena dengan belajar kita mempunyai ilmu untuk bisa meraih prestasi yang kita inginkan. Cara saya belajar itu seperti yang telah disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, di mana ada sebuah syair yaitu Dakain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dakain ini berarti cerdas. Cerdas ini saya artikan sebagai apa sih bakat dan minat kita, dan kita harus menekuni bakat dan minat kita agar bisa meraih prestasi itu. Yang kedua adalah hirsin, semangat. Ketika kita mendalami bakat ini, menekuni minat ini, kita harus semangat. Kita harus belajar dengan semangat, penuh tekad dengan yang kuat, bukan karena paksaan. Karena ketika kita melakukan belajar dengan paksaan, maka hanyalah kesia-siaan yang kita dapat. Kemudian dilanjutkan dengan wastibarin. Wastibarin ini adalah sabar ketika menjalani sebuah pembelajaran. Kita harus sedikit demi sedikit juga belajar, karena di dunia ini ada hal yang instan yang kita dapatkan. Sabar juga dalam kita menghadapi sebuah hasil kita saat kita mengikuti sebuah kompetisi. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa sih peran siswa madrasah di era abad 21? Nah, namun sebelum dijawab, kita saksikan yang berikut ini. Kami ulangi untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Fikri, apa sih peran siswa madrasah di era abad 2021 ini? Sebelum menjawab pertanyaannya, saya ingin melanjutkan yang tadi, karena tadi baru yang 3. Nah, selanjutnya itu ada bulghatin. Bulghatin ini berarti adalah bekal. Bekal ini saya artikan sebagai materi, di mana kita dalam belajar kita membutuhkan materi, membutuhkan uang untuk membeli buku, uang untuk membayar pembimbingnya. Nah, ini ketika kita tidak mempunyai materi, maka belajar kita tidak akan maksimal. Dilanjutkan dari tips yang kelima, yaitu wa irsyadi ustadin, petunjuknya para guru, bimbingnya para guru. Disebutkan tadi bahwa guru itu sangat berperan penting pada perkembangan siswa, karena dengan guru siswa memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas karena pengetahuan guru itu. Selanjutnya antara adalah watuli zamani, kita tetap istiqomah dalam belajar sedikit demi sedikit. Misalnya kita bosan belajar lama, maka belajar sedikit demi sedikit, diselingi dengan belajar, diselingi dengan yang lain gitu. Oke, kita lanjutkan.
yang sebelumnya saya tanyakan, menurut Mas Fikri, apa sih peran siswa madrasah di era abad 21 ini? Perannya, kita sebagai siswa madrasah harus bisa menjadi ilmuwan. Kita tidak boleh kalah dengan siswa-siswa lain, siswa-siswa sekolah umum lain, karena kita ini memiliki unggul. Selain kita belajar ilmu tentang umum, ilmu sains, kita juga belajar tentang ilmu keagamaan, dan ini adalah ilmu-ilmu yang tidak dipelajari oleh SMA-SMA luar. Dan kita juga sebagai siswa madrasah, sebagaimana yang kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak hanya untuk menjadi hamba Allah, kita juga diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah ini bukan berarti sebagai kita menjadi presiden atau sebagai kita menjadi pemimpin, tapi khalifah di sini berarti ketika bagaimana cara kita untuk menjaga, melestarikan dan menyeimbangkan bumi kita ini agar tetap lestari di masa yang akan datang. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih Mas ya. Apa sih harapan Mas Fikri dengan prestasi yang telah diraih sekarang ini dan bagi pelaksanaan KSM berikutnya? Harapan saya yang pertama mungkin bagi lembaga-lembaga yang terikat dalam kompetensi sains ya, mulai dari lembaga sekolah dan lain sebagainya, itu bisa lebih memfasilitasi para peserta, dan mereka jangan lupakan pembimbingnya, jangan lupakan gurunya, karena dimana yang seperti yang saya alami bahwa guru-guru itu kayak dianaktirikan dari peserta. Mereka tidak memperhatikan guru, padahal siswa ini juga berprestasi tidak terlepas dari guru itu. Guru itu sangat berperan aktif dalam prestasi siswa dimanapun siswa itu berada, dimanapun siswa prestasi itu. Yang kedua, mungkin bagi diri saya sendiri ya, harapan saya semoga kedepannya saya bisa lebih mempertahankan prestasi yang pertama, terus lebih bertadabbur alam, karena dengan saya mempelajari geografi, saya mengetahui bahwa kebesaran Allah itu ada langsung, bahwa Allah itu Al-Quran telah menjelaskan semuanya telah menjelaskan semua ilmu pengetahuan yang saat ini. Nah, jadi menurut Mas Fikri ini sebagai seorang siswa, kita tidak boleh lupa dengan guru yang notabene seorang pembimbing kita dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selain itu, karena tadi Mas Fikri ini berprestasi di bidang geografi, juga terus menggaungkan tentang tadabbur alam ya Mas ya. Nah, terima kasih atas penyampaian dari Mas Fikri. Namun karena keterbatasan durasi, maka kita cukupkan di sini. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, pergi ke masjid untuk ikut kajian. Ikut kajian bertemu Bu Marsih. Pertemuan kali ini cukup sekian, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.